Kata Mbah Mun sering cerita, kenapa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Mbah Mun, Allah itu pasti bikin ulama yang tidak produk Arab itu pasti ada. Kalau orang Arab jadi ulama wajar, bahasanya Arab, domisilinya di Arab. Tapi Allah akan selalu bikin ulama yang tidak bangsa Arab. Imam Ghazali itu Tus itu Persia. Imam Bukhari itu kira-kira kalau sekarang ikut Uzbek, ya. Imam Bukhari itu kalau negara sekarang ikut mana? Uzbek. Kenapa demikian kata Mbah Mun? Karena Allah sudah ngendikan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Manusia semua ini kena khitabnya Islam. Kalau tidak ada ulama yang dari berbagai negara, kesannya Islam itu hanya milik orang Arab Saudi. Makanya Allah selalu bikin ulama-ulama yang bahkan tidak Arab. Termasuk Imamul Muhaddisin, yaitu Imam Bukhari, itu orang Uzbek, orang Rusia lah kalau sekarang, ikut Uni Soviet dulu. Imam Ghazali itu orang Persia. Syekh Nawawi itu orang Banten. Karena Allah ingin memaklumatkan bahwa Islam ini untuk semua, sehingga orang yang tidak Arab pun bisa belajar Islam, yang alimnya itu gak kalah sama orang apa? Arab. Makanya ini PR ya, kalau Gus Dah Ploso nanti ngendikan suatu saat orang belajar Islam itu bahkan orang Arab pun bisa belajar ke Indonesia. Kalau orang Indonesia bisa alim betul kayak dulu. Sekarang banyak liga antar ulama, itu orang Indonesia pasti masuk. Ulama-ulama top dunia itu pasti orang Indonesia banyak yang masuk. Karena tadi ketika orang Indonesia baca kitab, itu orang Arab itu kagum, kok bisa ada bahasanya baca secara benar. Bukan sekedar bisa baca secara benar. Karena memang dilatih sedemikian rupa di pondok-pondok. Makanya kita semua lah yang alim di Indonesia itu kemana-mana ya pasti alim. Dulu putra Mbah Mun namanya Gus Zofur itu tahun pertama ya sudah the best di tahun pertama. Kalau tahun pertama the best-nya ilmunya bawaan dari sarang, dari keluarganya. Gus Najih mondok di Said Muhammad tahun pertama sudah dipuji sebagai yang teralim karena ya sanggup. Kalau dipujinya tahun ketiga, tahun keempat kan mungkin dapat dari sana. Ini tahun pertama. Saya ulang lagi tahun pertama. Karena pengajaran di Indonesia itu luar biasa di pondok-pondok ini. Makanya kalau dalam anekdot pondok itu cerita-cerita lucu itu. Ada orang Jakarta ngaji, setelah di kelas itu pelengahan terus. Melihat jendela, lihat pintu terus. Lama-lama gurunya marah. Kamu diajarin kok enggak punya sopan, melihat pintu terus enggak memperhatikan guru. Anak Betawinya jawabnya lucu. Habis Pak Guru bohong. Kenapa ya? Kamu Pak Guru bilang Ja'a Zaidun, Zaid datang. Tak lihat enggak ada yang datang. Setelah itu contoh nasab kan ro'a itu Zaidan. Saya melihat Zaid, saya enggak melihat Zaid. Contoh ketiga yang jar kan maror tu Zaidin. Saya berjalan ketemu Zaid. Pak Guru diam di situ enggak jalan-jalan. Jadi saking detailnya Indonesia diajari. Kalau rofa Ja'a Zaidun, kalau nasab ro'a itu Zaidan, kalau jar marortu bizaidin. Nah si murid Betawi ini karena pertama sekolah ngiranya gurunya itu cerita Zaid datang, makanya dia ngelihat pintu terus, mana katanya datang kok enggak datang-datang. Nah dengan latihan seperti itu kemungkinan orang Indonesia salah itu kecil karena memang dilatih betul. Saya ulang lagi karena memang dilatih betul. Sehingga ketika orang Indonesia ini yang cerita seorang wartawan, ini kisah nyata. Kalau ini tidak anekdot, kisah nyata. Ada wartawan internasional ngeliput Ramlah itu di Gaza, di Palestina. Wartawan Indonesia ini hanya bisa bahasa Inggris. Dijak ngomong bahasa Arab, terus dia bilang saya tidak bisa. Saya tidak bisa, saya bisanya ngomong Inggris. Tapi apa yang terjadi setelah sholat? Si Indonesia ini jadi imam pakai sholat jariah lagi. Baca bismillah benar, bismillahi jar karena mudhof ilaih. Terus ketika iktidal ya benar, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi benar. Ketika tahiyat ya benar, at-tahiyatul mubarakatuh sholawat. Sama orang Arab ini diambungi. Orang Arab kalau senang orang itu dicium. Kamu tawaduk, sebenarnya kamu itu ahli bahasa Arab.
Karena orang Indonesia sekali sholat itu nggak ada yang salah, meskipun benarnya karena hafalan, tapi bagi yang ahli nahwu itu hebat. Misalnya kita kalau ngapalkan kan bismillahi, bismijar karena ba, Allah hijar karena mudhof ilaih, ar-rahman hijar karena sifat, ar-rahimi karena sifat, alhamdu rofa karena mubtada, lillahi jar karena ada huruf jarli, robbi jar karena sifat. Sebetulnya tidak karena pinter, tapi karena hafalan. Tapi orang Indonesia hebatnya itu benar terus. Rabbana lakal hamdu, ya kan, alhamdu rofa, terus mil'us samawati ya rofa karena sifat. Sehingga terus orang Indonesia kalau sholat di Timur Tengah itu dipuji karena makhrajnya ya benar, rofa nasabnya juga benar. Nah itu di negara lain tidak ada, enggak Indonesia. Orang Cina itu sering bikin marah orang-orang Arab karena kalau dongo itu nggak fasih kayak orang Indonesia. Orang Indonesia kalau dongo ya Allahumma Allahumma tohir tohir qalbi qalbi. Orang Cina ini yang jadi guyon di Arab, Allahumma Allahumma tahir tahir kalbi kalbi gitu. Itu kan bedanya aja loh. Itu orang Arab pertama membiarin, lama-lama kalbun kalbun entak gitu, maksudnya asu asumu gitu. Karena dia bilangnya qaf itu kaf. Jadi kalau Allahumma do Allah tohir, kalau aturi nyucekno panjenengan kalbi ing asu ingsun kan. Tapi kalau qalbi itu ati ingsun, tapi kalau kalbi anjing ingsun. Bedanya qaf sama kaf. Ana arah-arah aja kalbun entak. Asu asumu maksudnya kan. Tapi padahal orang Cina itu paling dilihat teksnya ya pakai qaf. Orang Indonesia enggak, mulai kecil dilatih sak fase-fase. Sampai ya sulit betul latihan Fatihah itu. Kalau di Kudus malah sampai 3 bulan Fatihah. Sampai at-tahiyyatu, kurang lagi, kurang bersih. At-tahiyyat sampai gitu. Sampai ada cerita itu orang dipanggil maftuhin itu enggak melengak, harus maftuhin. Baru melengak. Tapi barokahnya itu orang Indonesia kalau dongo memang benar-benar Allahumma tohir qalbi, ya Allah sucikan hati kami, bukan tahir kalbi. Karena sekali jadi kaf itu maknanya anjing saya, ya Allah sucikan anjing. Jadi ini orang Indonesia. Jadi kata Mbah Mun, dawe Mbah Mun, illaka fatal linnas, bahwa agama ini milik semuanya. Itu diantara bukti Allah menghendaki atau mendesain Islam seperti ini, orang yang belajar di Indonesia itu pengetahuannya Islam, pengetahuannya tentang Islam itu tidak kalah sama yang belajar di Al-Azhar, sama yang belajar di Arab Saudi. Makanya ini PR-nya UMM, PR-nya IAIN, PR-nya UIN. Bisa enggak sealim mereka dalam bahasa Arab? Nah, bahasa Arabnya man anta ana zaidun. Jangan sampai, karena kita di sana ini kadang dibully. Orang Arab tuh kalau bully kita, sampai tak kasih cerita, itu ngawurnya Masya Allah. Kata dia, ada anak orang Indonesia haji, si anaknya orang Indonesia yang dijotos sama anaknya orang Arab, dijotos, dipukul. Singkat cerita terus si orang Indonesia nggak terima, anaknya yang orang Arab dipukul, yang balas bapaknya. Orang Arab tanya, lima ada dorok ibni, kenapa kamu mukul anak saya? Itu orang Indonesia bahasa, wah aku biasa. Jadi hanya bilang gitu. Artinya anak saya dihadai maka tak ada. Arabnya gitu. Anak saya dipukul maka saya balas mukul. Itu orang Arab mantuk-mantuk, oh gitu. Paham? Suatu saat ada orang Indonesia itu sama orang Arab itu dilus-lus itu ya digini-giniin. Karena dia latihan bahasa Indonesia, latihan bahasa Arabnya itu masih mufrodat. Jadi kalau mengartikan yadun itu tangan, saro itu jalan. Jadi kalau jalan ya saro-saro. Roksun itu kepala. Ana itu ingsun. Jadi karena dia nggak ngerti penggunaannya. Itu bahasa Arabnya itu yadun anta. Jadi bukan yaduka tapi yadun anta. Berarti tangan kamu. Saro-saro itu jalan-jalan. Ala roksi anak yang atasnya sirah ingsun. Jadi mestinya yang benar kan yaduka saro ala roksi atau gitu. Tapi enggak dipotong-potong. Yadun tangan kan, anta kamu berarti tangan
kamu. Saro-saro jalan-jalan. Roksun itu sirah, anak ingsun. Jadi di atas kepala saya. Orang Arab tertawa-tawa. Tapi paham? Maksudnya seperti itu. Jadi kita ini dibully di Arab itu Masya Allah. Jadi akhirnya lahirlah ulama-ulama tadi yang saya sebut tadi. Bahkan pernah lama sekali ulama Indonesia itu jadi master di Arab Saudi, yaitu Senawi Banten. Itu kalau orang sana bilang itu Sayyidu Ulama Il-Hijaz, top-topnya ulama Mekah Madinah. Padahal beliau orang Indonesia dan dimakamkan di Ma'la, itu dekat makamnya Sayyidah Khadijah, karena sangat dihormati. Nah, di antara sebab dihormati adalah ketika orang memahami syahid, maknanya pokoknya maktulal kafir. Syahid itu adalah orang yang kalau perang itu mati di medan perang. Itu Imam Nawawi merinci secara detail. Kalau dia perang supaya tujuannya mati syahid cepat ke surga, berarti dia nuruti hadzun nafsi, ingin cepat ke surga. Tapi dia lupa bahwa dia dengan terbunuh pasukan Islam berkurang kekuatannya. Maka syarat perang yang benar adalah ya ingin menang. Di mana-mana perang ya lillahi kalimatillah, supaya kalimat itu menang, jangan ingin kalah. Soal dia mati takdir, tapi jangan ingin mati. Wah, itu terus dikagumi. Ternyata memang, oh iya ya, kalau pasukan Islam 10, kafir 10, kita ingin syahid, berarti ya kalau orang ingin syahid kan terus mungkin perangnya ada hati-hati, main ngawur saja terus kalah mati. Sudah apa, kalong satu kan, terkurangi satu kan. Nah kalau semuanya nah itu Senawawi. Senawawi itu orang yang begitu gampang nerangkan Quran. Bahkan ketika orang Arab kesulitan ngartikan famathaluhu kamathalil kalbi intahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Orang Tomak itu ibarat kayak anjing. Anjing itu kamu kasih makan ya tetap melet, menjulur-julurkan lidahnya, kamu ndak ya ndak. Imam Nawawi ditanya, "Ma wajhusibi?" Lalu wajah tasbihnya di mana? Beliau menjawab, "Fit Tomak." Jadi anjing punya dua sifat yang berlawanan. Di bab ilmu dipuji, nggak ada hewan yang mudah menerima ilmu kayak apa? Anjing. Sehingga Quran mengistilahkan wama alamtum minal jawarihi mukallibin. Hewan yang mudah diajari itu oleh Quran dibahasakan sudah menganjing. Karena anjing adalah hewan yang paling mudah apa? Diajarin. Itu diakui oleh Quran wama alamtum minal jawarihi mukallibin. Tapi dia punya sifat yang sangat buruk sekali, yaitu nggak pernah puas. Makanya ketika Bal'am bin Ba'ura, ada tokoh yang kedonyan ya, itu kalau diistilahkan Quran walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi intahmil aliyal has atau tatrukhu yalhas. Jadi anjing punya dua sifat yang berlawanan. Di bab ilmu dipuji karena paling mudah diajarin. Itu saya pernah ke Malaysia, diceritain sama polisi Malaysia. Anjing itu saking cerdasnya itu bisa deteksi CD palsu sama CD bajakan, asli sama bajakan. Itu kan nggak kebayang. Kalau narkoba mungkin masih ada bau khusus ya, atau mesiu atau bom masih ada bau khusus. Ini enggak. Anjing itu dilatih ngecek CD yang asli sama yang palsu. Oh itu kebablas itu pinternya itu. Itu harganya itu 1 miliar lebih, paling mahal. Jadi mungkin bisa deteksi ini dosen betul apa abal-abal itu bisa. Itu kiai betul apa kiai pesanan itu mungkin bisa. Itu saya punya kitab namanya Al-Hayawanul Kubro. Itu cerita prestasi-prestasi hewan. Itu yang berkuras-kuras sampai berjilid-jilid. Itu ya cerita anjing. Tidak ada hewan sebaik anjing. Di bab itu ya, di bab sampai ya tadi ada anjing yang sangat loyal sama majikannya. Loyalnya Masya Allah, sopannya Masya Allah. Anjing itu mbok lama berbakti sama sampean, nggak mau tidur di ruang tidurnya sampean, dia tetap tidur di luar. Corong Jawa nggak ngelama. Suatu saat si raja ini minum, wisata minum. Pas mau minum diterjang sama anjingnya sampai tumpah. Kecewanya raja ini itu karena selama ini anjingnya sopan sekali. Sekedar ganggu di ruangannya nggak pernah, malah ini mau minum, minuman yang disukai diterjang anjingnya tumpah. Marah kan anjingnya di mana? Ternyata apa? Minuman itu anjing ini tahu kalau minuman itu beracun, diracuni oleh musuhnya. Saking hebatnya anjing sampai
ketika ngawal rajanya itu tidak sekedar ada penjahat atau maling, bahkan trik-trik kayak minumannya diracun oleh orang lain tuh anjingnya tahu, sehingga pas mau diminum diterjang sampai terus supaya nggak keminum. Makanya Quran istilahkan anjing itu apa? Wa ma'allamtum minal jawarihi mukallibin, hewan piaraan yang kamu ajarin nanti sampai sepinter anjing. Makanya Ashabul Kahfi itu ketika ngajak anjing tadi, beliau tidur, anjing itu tidurnya bil wasit, wakal buhum basitun zira'aihi bil wasit. Jadi dia tidur dalam posisi siaga. Loh, coba anjing itu nggak pernah sekolah, karena dia posisi menjaga, tidurnya itu kayak siaga gini, bukan ngorok semadep ke atas terlentang, itu enggak. Andai kan dia tidur terlentang itu kan yang mau mengganggu kan, wah sunai turu, itu enggak, dia tidur posisi siaga. Makanya disebut lawit tolak ta'alaihim lawalaita minhum firaron. Kalau kamu melihat anjing itu pasti lari, karena dia posisi siap merekam. Jadi tidur tapi posisi siap merekam, jadi matanya tetap terbelalak kayak siaga. Padahal itu enggak diperintah, ya dia memang punya nalar untuk itu. Ini disebut wa ma'allamtum minal jawarihi mukallibin. Dan dalam teori modern juga gitu. Tapi dalam hukum Islam yang dianut mazhab Syafi'i, itu anjing tetap najis. Ya sudah, najis ya najis. Tapi ada mazhab lain yang mengatakan tidak najis. Tapi tidak usah ngurmat anjing, geger nanti kalau rektor kampus punya anjing.